Itu deh. Ini tukang bahan-bahan. Kemasannya kecil, Pak. Yang ke situ. Ini Pak Win, sini Pak Win. Kopi kami sudah produksi green bean, udah keluar dijual ke luar daerah dan udah PO juga ke PT Alko. Terus untuk kopi bubuk sudah produksi juga, dan pembibitan kami sudah juga dijual ke luar daerah, ke Padang dan ke Bangko, ke daerah luar juga, Pak. Udah ke Serlamun juga. Enggak nih kalau kayak gini dipasang. Masuk ke dalam mau bangun. Oh dibawa langsung ada kami aku tetap ini. Ada yang juga ini masak apa ini juga. Oke, itu indikator hidupnya. Nah kan dari kemarin. Mic ada mic. Ini Pakai ini bandnya ada juga. iya. Udah aku pegang ininya pala-pala enggak. Oh di atas dia? Cek. Orang ke atas. Di itu. Ah, Ya di Ambil. Nah. ah. ada di bawah sini gitu. Ah, bang. Kami nah. Ini kalau kami dari Udah isi buku tamu, Pak. Ya, aku biasa 2 kali ke sini terus pokoknya. Kan yang hari ini beda. Kayak gitu. Jadi kamu sampai juga ke sini. Jadi Alam banget. Mbak. Cukupnya kursi ini, Pak. bisa dong. Coba ya, Om. Kita. Rồi. Iya, udah sepi. No, đâu đi, ke đâu? Tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak perangkat desa, Pak Kades, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdes ya Pak ya, yang mati, segenap anggota dan pengurus KUS Kopi Kuau Bukit Kuau yang sudah sempat hadir. Ada paling nunggu 2 orang ya yang nanti nyusul ya, yang kami hormati, termasuk tuan rumah yang hari ini menyediakan tempat di rumah Jemur, Pak. Jemur Iya, kayu manis. Kayu Manis Bukit Wow. Kuau hari ini. Terima kasih. Dari KPHP dengan mengundang juga narasumber dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Kerinci, yang mungkin tidak asing lagi, Pak Asari, Koordinator Penyuluh Poknal, kemudian Pak Samardani, Korwil Pukwal, Poknal, yang sengaja kita hadirkan pada hari ini untuk kita acara hari ini Pak, pelatihan penguatan kelembagaan kelompok perhutanan
perhutanan sosial. Ya, seperti ada di spanduk kita di belakang. Jadi hari ini kita pelatihan penguatan kelembagaannya dengan materi nanti pengelolaan PS, termasuk peran KPH dalam mendukung KUPS-nya, sehingga kita sudah terbentuk KUPS seperti ini dan lebih maju ke depan. Kemudian nanti penguatan kelembagaannya dan pengembangan usahanya dari Pak Asari SP, koordinator penyuluh. Kemudian pembinaan dan kenaikan kelas kelompoknya dari Pak Samardani. Kemudian dilanjutkan dengan dinamika kelompok agar sinergi kelompok kita dalam melaksanakan tugas-tugas. Itu materi kita hari ini. Kami sebetulnya mengagendakan itu mulai dari jam 10 kalau hari biasa sampai dengan jam 4, berhubung karena hari ini Jumat dan permintaan dari lokasi dari kelompok bahwa dilaksanakan hari Jumat setelah Jumat, jadi hari ini kita padatkan mulai dari habis Jumat ini, insya Allah kalau bisa kita selesaikan paripurna sekitar 4:30 ya, atau jam 5 lah paling lambat. Itu untuk hari ini. Kemudian kita ya sebetulnya karena mulai dari jam 10 sampai dengan jam 4 ada makan siangnya gitu. Tapi ini mungkin nanti panitia mensiasati. Dibawa pulang, bagaimana ya Pak Sekdes ya? Bagaimana? Makan sore Pak. Bahwa sejak Menteri mengeluarkan SK pengelolaan PS yang diserahkan oleh Presiden kepada ketua-ketua kelompok, tanda tangan Menteri, tanda tangan Dirjen atas nama Menteri, maka sejak itu tentu kelompok perhutanan sosialnya sudah eksis. Bagaimana mereka eksis bisa mengelola PS tersebut perlu kita latih. Kemudian tujuannya bukan sekedar hanya memberikan legalitas mengelola di dalam kawasan, tapi juga harus pengelolaan dalam kawasan itu menimbulkan kesejahteraan kepada kelompok. Maka dibentuk KUPS. Peran KUPS, peran KPH dalam mendorong KUPS tersebut, itulah kita laksanakan pelatihan hari ini, penguatan kelembagaan kelompoknya, kelompok PS-nya maupun KUPS-nya. Lantas itu cukup, tentu masih pengelolaan usaha, akses modal dan pemasaran pengolahannya. Maka hari Jumat yang akan datang, kayo mintanya Jumat ya? Iya Pak. Sudah Jumat juga? Iya Pak. Hari Jumat yang akan datang, kita melaksanakan lagi pelatihan dengan materi berbeda. Pesertanya sama, baju kaosnya yang itu juga. Baju kaosnya satu Pak. Kalau makannya boleh 2. Kalau baju kaosnya 2, yang kayo pakai hari ini, kayo datang hari ini. Kalau kaosnya 2, minggu depan yang datang boleh jadi yang lain. Jadi kita siasati kaosnya 1. Jadi yang datang hari ini pakai kaos itu, tentu yang minggu depan datang yang kaos itu lagi. Kalau ada yang minggu depan datang tidak berkaos, berarti yang kemarin dia hadir. Langsung terabsensi ya para minat neni. Langsung nampak minggu depan beda. Nanti habis ini kami tadi udah telepon kepala BRI unit. Kenapa kepala BRI unit yang kita bawa pemateri? Kami ingin langsung akses, kemudian pengelolaan usahanya jalan dan memberikan pendapatan kepada kelompok. Tidak ada persoalan-persoalan tentang permodalan. Itu yang kita harapkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial di KUPS Wow, kami buka dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi wasallam. Yang saya hormati Bapak yang hadir pada hari ini,
pelatihan perhutanan sosial. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Giri Utama. Alamat asli saya Lumpur Tengah. Sekarang saya tinggal di Masgo dan menjabat sebagai sekretaris Desa Masgo. Ini pertama kalinya saya ikut pelatihan ini. Saya dapat undangan langsung dari teman sama akrab saya, Pak Galigo, yang di samping itu 2 hari yang lalu sudah memberi undangan kepada saya untuk hadir di acara pelatihan penguatan kelompok sosial. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tan nanti karena kelompok ini juga masuk di wilayah Desa Masgo. Kemungkinan udah dari tahun 2020 yang lalu juga Galigo juga ikut mensosialisasikan ini di Desa Masgo. Saya juga memantau mulai sampai sekarang. Jadi saya selalu mendukung kasih pelayanan istrinya Hendra. Nah, jadi bukan kita tidak mau mensukseskan ini, pasti kalau Desa Masgo pasti mensukseskan ini. Sebagian juga saya pernah ikut ke Jambi sama pelatihan sama Pak Galigo. Jadi banyak kepada narasumber nanti untuk menjelaskan bagaimana sistem pengolahannya dan sampai sistem hasilnya nanti. Semoga yang hadir pada hari ini bisa membawa manfaat nanti untuk kedepannya dan bagi kelompok biasanya banyak kelompok ya Pak Galigo di Desa Masgo. Sebagian kelompok ada yang saya tahu, ada juga yang tidak saya tahu, cuma namanya saja, cuma anggotanya belum saya tahu siapa anggota dan siapa ketuanya. Jadi kalau memang ada kelompok Pak Galigo, siapa ketuanya saja, nggak perlu anggotanya, nanti ketuanya saya tahu, biar nanti kalau ada pertanyaan nanti kepada saya, baik dari sini maupun di tempat yang lain. Contohnya kita di Jambi Pak Galigo ya, saya berulang bertanya kepada Pak Galigo, nanti kalau ditanya sama narasumber saya tidak bisa menjawab siapa anggota, siapa ketuanya. Jadi Pak Galigo juga menjelaskan kalau pertanyaan ini yang akan diberi, karena saya mempercayakan semuanya kepada Bapak Galigo di Desa Masgo. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber. Semoga saya juga bisa membawa hasil yang baik nantinya dan bisa saya berikan kepada masyarakat Desa Masgo untuk manfaatnya, dan mohon kepada Pak Galigo dengan yang lainnya untuk membimbing Desa Masgo ini lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi itu ada itu hidup ya. Jadi untuk 4 adalah dengan mengucapkan Bismillah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan undur diri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dari Dinas Pertanian, yang saya hormati Pak Kades yang diwakili oleh Sekdes. Saya hormati kelompok perhutanan sosial KPA Barat ini dalam hal ini di kegiatan KUPS Bukit Kuau yang produknya produk kopi. Terus yang saya hormati kawan-kawan dari panitia, dari ada anak muda PKL, terus dari Glo yang dari klaster dari kegiatan Polres Medan 2. Jadi saya koreksi dikit Pak Sekdes, kegiatan ini dari Dinas Kehutanan KPHP Rinci, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan. Mungkin
kegiatan yang Pak sebut tadi di Mas Go, emang banyak kegiatan yang dari BP2, yang dari BPSKL, dari BPDAS. Nah, ini yang dari kegiatan ini musuh dari, saya koreksi sedikit, dari Dinas Kehutanan KPHP Kerinci. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara pemaparan dari narasumber-narasumber. Jadi kita buat aturan Pak, karena waktu agak mepet kemarin, karena dari pagi, cara timnya itu dari pagi sampai jam 5. Karena kita mulai siang, jadi kita persingkat waktunya. Setiap pemateri narasumber diberi waktu pemaparan kurang lebih 1/4 jam. Setiap pemateri ada 4 materi, yang selanjutnya baru diskusi. Selesai itu baru diskusi. Oke, setuju Pak ya? Oke. Untuk kita mulai untuk bersihkan waktu. Untuk pertama kita narasumber dari Kepala KPHP yang diwakili oleh Pak Rahidin untuk menyampaikan materi pengelolaan perhutanan sosial dan peran KPH dalam penguatan kelembagaan KUPS. Kepada Kepala Pak Rahidin, kami persilakan. Baru nanti KUPS-nya. Barang sudah dibagi. Kita ambil yang Mas Go aja. Nih kan? Wilayah kerja yang HP-nya, kita kalau kehutanan, hutan itu ada 3. Hutan konservasi, itu di TNKS. Kemudian hutan produksi, itu di Dinas Kehutanan. Dalam hal ini, kalau untuk sejak Dinas Kehutanan tidak lagi berada di kabupaten maupun di kota, di tingkat 2, di tingkat kabupaten kota, dengan Undang-Undang 23, kemudian itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi yang mengurusin hutan produksinya di Dinas Kehutanan Provinsi. Untuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci 1 UPTD, namanya KPHP Kerinci Unit 1. Itu yang punya kewenangan mengelola di dalam HP. Jadi konservasi dikelola oleh TNKS, HP dikelola oleh Dinas Kehutanan, dalam hal ini KPHP, kemudian APL dikelola oleh pemerintah daerah. Yang APL silakan mau prona, mau sertifikasi, ikuti syaratnya silakan. Tapi kalau yang HP dan TNKS konservasi tentu saja tidak bisa dimiliki, tidak disertifikasi, tapi boleh dikelola dengan izin menteri. Lanjut. Pengelolaan terhadap lokasi yang kita garap dilegalitas dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021. Kalau kemarin FP2 melalui Pak Galigo, Koordinator Klaster tahun 2018 ya, mengelola, mengajukan, kemudian verifikasi administrasi, verifikasi teknis dari BPSKL melalui kegiatan FP2, itu masih menggunakan aturan regulasinya P83 tahun 2016. Tapi dari 21 ke depan itu menggunakan Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Cuman kalau SK-nya sudah keluar dengan dasar P83 2016, maka dia tetap berlaku sampai dengan 35 tahun ke depan, kemudian diperpanjang. Namun penyesuaian pengelolaannya mengacu kepada Permen LHK nomor 9. Jadi bukan diulang, bukan dibatalkan, meskipun P nomor 9 telah mencabut P83, disesuaikan dengan regulasi terbaru. Di dalam kemudian lanjut, ini diklik lagi, itu masih batas luar tadi, tapi saya langsung aja, sudah batas luar. Ada berapa anggota dari ini? Kita masuk materi kedua dari Pak Ashari. Kami persilakan. Oh ya Pak, kita itu kelompok
Kelompok yang namanya kelompok itu kelembagaan, baik itu kehutanan, perkebunan, pertanian, nama sebenarnya kelembagaan. Kayo berkelompok, Pio berkelompok mudah diatur. Dari mana kelompok? Dari kayo untuk kayo, dari Anda untuk Anda. Dengan adanya kayo berkelompok yang berstatus naik kelas, pemula, lanjut, media utama, ada silver, ada abu-abu tadi. Itulah kayo, bagaimana kayo meningkatkan kelas kelompok itu dengan kegiatan-kegiatan kayo. Jangan sebatas kayo jual kopi, benar kopi tidak laku. Ya, kita berjual, kayo berusaha bagaimana kopi itu bisa melonjak, kayo dapat keuntungan, kayo dapat bisa berusaha di situ, kayo dapat pi di situ. Wah, terkenal di kayo nggak tuh kopi lemak, tapi kayo magi nyucit kayo. Masa di Batang, Pak, kemarin. Bapak jangan kupas banyak-banyak, Pak. Pak mau. Mau, Pak. Iya. Manis. Ih, kau Makasih, perempuan Pak. memang suka yang gitu ya. Apa dah lo? Sama-sama enggak? Namanya garing juga, Pak. Iya, garing. Kalau masak di Batang garing. Panitia. Pengih, entah mana pengih, tidak bersemut. Kemudian berdasarkan domisili atau 20 anggota. Boleh lebih dari 20. Paling banyak 25 atau 30. Dan gabungan kelompok tani. Jadi cerita ini Pak sudah disampaikan oleh Pak Azari tadi. Cuma aku nambah dikit-dikitnya. Ini sampai 3 kali aku kita bentuk, aku kita keluar dari kelompok. Kok ada kekasan, ada peraturan dari anggota dibuat oleh anggota, jalan oleh anggota, dan dipertaruhkan. Kalau kebersamaan, kalau melanggar salah satu ya harus ditindak. Tuh, maksudnya penting tuh. Sudah tuh ada lagi buku agenda surat masuk. Setiap surat yang masuk, baik itu dari desa, misal dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten, dari provinsi, harus dicatat, Bu. Kadang-kadang zaman ini zaman WA. Mana kamu sudah bawa laki-laki ke rumah? Pasti intip ya. Belakang intip tuh. Setidaknya tuh Pak, ini bilang Yesus lah. Dia bagi kue, dia bagi makan, dia bagi. Awak duduk awak duduk Nah, yo. Mana ngendak baju bagi kaku, Bu? Ada yang itu. Pakai, Bu, kita nak foto. Yo, dia pakai. Yo. Thank you. Dia mana yang ada, Bu? Ada batas. Oke, saya mau masuki dengan dinamika kelompok tani hutan. Sama Dani, saya ingin memperdalam aja. Lanjut grup. Nah ini dia. Kalau menurut Maslow, individu itu akan dibagi menjadi mempunyai kebutuhan fisik, rasa aman, sosial atau kasih sayang, prestasi penghargaan, dan mempertinggi kapasitas kerja. Nah, kebutuhan fisik itu sandang, pangan. Apalagi Bu? Kebutuhan fisik kita Pak, makan, sandang, pangan, perumahan ya. Baru nanti motor, mobil. Kebetulan kan? Ya. Nah, rasa aman. Kalau rasa aman kita Kita tidak ingin akan berdampak yang lebih luas,
Tapi intinya begini, kalau itu memang keterlanjuran sudah melebihi 20 tahun, itu kita stop batas keterlanjuran itu, kita petakan ya nanti Pak Galiko ya, kita petakan itu, kita ajukan menjadi PS baru, usulan PS baru menggunakan P9. Tapi kalau itu penambahan baru dan membawa sangsa.